속살이 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 음악까지 다 minor 넌 다르지 널군 고개 위 환한 빛 조명이 내려도 전이 결국 알게 될 길 더 원해 난 You're my celebrity 잊지 마 넌 흐린 어둠 사이 왼손으로 그린 별 하나 보이니 그 유일함이 얼마나 아름다운지 말야 You're my celebrity 지쳐버린 표정 마치 전원을 꺼놓은 듯이 심장 쓰린 to quiet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Alia Arumsari dari Prodi D3 Ana Farma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simplicia kunyit. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kunyit, wadah, talenan, dan pisau. Selanjutnya adalah tahap sortasi basah. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing yang tidak berguna atau berbahaya saat pembuatan simplicia. Tahap selanjutnya adalah pencucian, berguna untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroorganisme yang menempel pada bahan. Selanjutnya adalah perajangan, dilakukan dengan pengubahan bentuk untuk memperluas permukaan sehingga lebih cepat kering tanpa pemanasan yang berlebihan. Dilakukan dengan cara memotong bahan atau kunyit secara membujur dan tipis-tipis. Selanjutnya adalah tahap pengeringan, bertujuan untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan lebih lama. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan alat khusus. Tahap selanjutnya adalah sortasi kering, bertujuan untuk memisahkan benda asing seperti bagian-bagian yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal. Setelah dijemur, tahap selanjutnya adalah penyimpanan. Simplicia kunyit dapat disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Penyimpanan yang tepat dapat menghindari simplicia dari kontaminasi dari jamur. Begitulah cara pembuatan simplicia kunyit. Sekian dari saya, terima kasih. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Boys are always playing dolls, looking for the Barbie. They don't look like Ken, hardly have a heart. Need someone who falls apart so he can play Prince Charming. If that's the kind of girl he wants, then he forgot. This ain't Build-A-Bitch. You don't get to pick and choose, different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't Build-A-Bitch. I'm filled with flaws and attitudes, so if you need perfect, I'm not built for you. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Zainubah Rohmah dari D3 Anak Farma. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan simplisia daun binahong. Tahap yang pertama adalah pengambilan daun. Tahap yang kedua adalah sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan dari zat pengganggu yang ikut terbawa saat pengambilan daun. Tahap yang ketiga adalah pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan debu dan tanah yang menempel pada daun binahong. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam daun binahong. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Daun binahong memerlukan waktu kurang lebih 6 hari sampai daun benar-benar kering. Tahap selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan dari zat pengganggu yang ikut terbawa saat pengeringan daun. Lalu dikemas agar daun binahong tetap baik saat penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Juanita Anggi dengan NIM 1022111007. Di sini saya akan membuat simplisia dari daun pepaya. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Kecuali dinyatakan lain, simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia yaitu ada 3, yang pertama simplisia nabati, yang kedua simplisia hewani, dan yang ketiga simplisia mineral. Alasan saya memilih Carica folium. Carica folium merupakan tanaman yang banyak ditemukan di masyarakat, yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan antibakteri dan antipiretik atau anti demam. Cara memanfaatkannya yaitu bisa dengan cara merebusnya kemudian diambil airnya. Carica folium mengandung senyawa karpain yang merupakan golongan alkaloid. Alkaloid memiliki kemampuan untuk menghambat bakteri. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Yang kedua yaitu sortasi basah. Pada sortasi basah ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang busuk atau bahan yang muda dan yang tua, serta untuk mengurangi jumlah pengotor yang ikut terbawa dalam bahan. Yang ketiga yaitu pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pam. Yang keempat yaitu pengeringan. Pengeringan itu bertujuan untuk mengurangi kadar air. Kemudian untuk menjamin dalam penyimpanan, mencegah pertumbuhan jamur, serta mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu.
Pada saat proses pengeringan, simplisia yang dikeringkan ditutup dengan kain hitam. Tujuannya agar simplisia tidak terkontaminasi oleh debu atau pengotor lainnya yang berasal dari udara maupun lingkungan sekitar. Sekian pembuatan simplisia dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilka Okta Pramudia dari D3 Anafarma. Di sini saya akan membuat Simplicia rimpang lempuyang. Sebagai berikut cara pembuatannya. Oke, dan untuk langkah pertama yaitu kita akan membersihkan rimpang lempuyang dari kulitnya yang sudah diambil dari tanah. Oke, untuk selanjutnya yaitu sortasi basah. Kegunaan sortasi basah yaitu untuk membersihkan lempuyang dari zat-zat tanah yang menempel pada lempuyang. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu setelah sortasi basah, di sini akan mencuci Simplicia tersebut untuk menghilangkan kotoran-kotoran, sisa kotoran yang menempel pada Simplicia tersebut. Proses selanjutnya yaitu perajangan pada Simplicia, yaitu untuk mempermudah saat pengeringan, pengempakan, dan penggilingan pada Simplicia tersebut. Langkah selanjutnya yaitu proses pengeringan pada Simplicia tersebut di bawah sinar matahari. Langkah selanjutnya yaitu sortasi kering, yaitu untuk memisahkan benda-benda asing yang tidak diinginkan, seperti kotoran-kotoran yang masih ada sedikit-sedikit itu. Oke, langkah selanjutnya yaitu proses pemblenderan untuk Simplicia. Selanjutnya yaitu sudah di blender, kita diayak supaya halus. Oke, ini Simplicia yang sudah jadi, yang sudah dimasukkan ke dalam plastik ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chasing after you, I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. You're always playing board games. I wish
Stefania Juwono, NIM saya 10221111012. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simplisia daun cebu biji yang sangat mudah dan dapat dibuat di rumah. Banyak orang mengira bahwa membuat simplisia itu hanya bisa di lab, tapi ternyata bisa di rumah loh, dan caranya sangat mudah. Bagaimana caranya? Ayo kita simak video ini. Proses pertama yang dilakukan yaitu sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk menyiapkan bahan baku simplisia dan memastikan bahan tersebut benar dan murni. Artinya, simplisia yang dimaksud berasal dari tumbuhan yang benar. Proses kedua yaitu pencucian. Pencucian jangan menggunakan air sungai karena mengandung cemaran logam berat. Sebaiknya menggunakan mata air, sumur, atau air ledeng yang bisa disebut pump. Setelah selesai mencuci, lalu tiriskan agar kelebihan air dapat mengalir. Proses ketiga yaitu perajangan. Perajangan bertujuan agar proses pengeringan lebih cepat. Proses perajangan dapat dilakukan secara manual atau dengan mesin perajang. Perlu diperhatikan, jika terlalu tebal maka proses pengeringan akan terlalu lama. Kemungkinan dapat membusuk atau menjamur. Kalau terlalu tipis dapat merusak kandungan kimia karena oksidasi atau reduksi. Proses keempat yaitu pengeringan. Pengeringan bertujuan agar simplisia tahan lama dalam penyimpanan. Proses kelima yaitu sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan kotoran, bahan organik asing, dan simplisia yang rusak akibat proses sebelumnya. Proses keenam yaitu pengepakan dan penyimpanan. Siapkan wadah yang ada di rumah kalian. Proses pengepakan dan penyimpanan harus teratur, rapi, dan mencegah resiko tercemar atau saling mencemari satu sama lain, memudahkan pengambilan, pemeriksaan, dan pemeliharaannya. Setelah dilakukan pengepakan, akan terlihat seperti ini. Itu caranya membuat simplisia daun cebu biji yang sangat mudah di rumah. Gampang kan caranya? Jadi teman-teman mau membuat juga di rumah? Tahap pembuatan simplisia yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Umur panen seledri atau masa panen seledri adalah sekitar 2-3 bulan dari waktu menyebar atau menabur. Cara panen seledri dilakukan dengan cara mencabut tanaman untuk seledri daun, memotong tanaman pada pangkal batangnya untuk seledri potongan, atau hanya memetik daun-daunnya untuk seledri berumbi. Sortasi basah tujuannya untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing, bahan yang tua dengan yang muda, dan bahan yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Ketiga yaitu pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian ini dilakukan dengan air bersih, air yang mengalir. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simplisia.
yaitu perajangan. Perajangan bahan dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya seperti pengeringan, pengemasan, penyulingan minyak atsiri, dan penyimpanan. Perajangan ini biasanya hanya dilakukan pada bahan yang ukurannya agak besar dan tidak lunak seperti akar, rimpang, batang buah, dan lain-lain. Tahap kelima yaitu pengeringan. Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air untuk menjamin dalam penyimpanan, mencegah pertumbuhan jamur, serta mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu. Ini adalah Simplicia dari daun seledri yang sudah dikeringkan. Hasilnya seperti ini kurang lebihnya.这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nirmalasari, NIM 10221111016. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan Simplicia, yaitu Zingiberis rhizome atau rimpang jahe. Tahapan pembuatan Simplicia yang pertama yaitu sekretaris basah.
bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing. Tahapan yang kedua, pencucian, bertujuan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Perubahan bentuk dilakukan bertujuan untuk memperluas permukaan sehingga lebih cepat kering tanpa pemanasan yang berlebih. Tahapan selanjutnya adalah perajangan. Tahapan selanjutnya yaitu pengeringan, bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga proses pembusukan dapat terhambat.
Feeling left out from the back, you gotta go. Roll 5 years from now, will this even matter? You hope you don't know where to go. Construction every turn up on the road. Live life thinking why it's going so slow. Looking at the clock, wondering why mama's not home. You waited way too long. You noticing a pattern in your home. Fuck all the good times, it's a past tense. I sleep and wake up when the world ends. Those memories, they so hard to forget. Question every day, are we there yet? Gone too far to change, time to get your rollerblades. The smile is worth the wait, here comes better days. All these thoughts I have in my head got me blinded from the sunset. I'm trying hard to stop the rain, 'cause smiling doesn't feel the same. I just called to tell you drive safe. Will I see you in the morning? 'Cause I just wanna feel your touch, 'cause I don't think I had enough. The smiles turn to frowns quick, need a break from night shifts. That's where the hours pass too slow, leave no time to grow. My favorite things, milk with cookies and cream. I swear, where did the good times go? It don't show no more. Polaroid photos looking like a movie scene. Thank you for the memories, I don't know what it means. It's broken, don't know how to fix it. I need a minute, I'll never go it like a hiccup. I'm far from finished, just made me happy, girl, I need it right now. A couple laughs and then I'm out the picture, sundown. This ain't the time to cry, we don't have much time. Gone too far to change, time to get your rollerblades. The smile is worth the wait, here comes better days. All these thoughts I have in my head got me blinded from the sunset. I'm trying hard to stop the rain, 'cause smiling doesn't feel the same. I just called to tell you drive safe. Will I see you in the morning? 'Cause I just wanna feel your touch, 'cause I don't think I had enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Faris Majid dari Prodi D3 Anafarma. Di sini saya akan membuat Symbopogonis folium atau daun serai secara mandiri. Tahap pertama yang akan dilakukan yaitu pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan meliputi bahan-bahan yang akan dipakai untuk dibuat Simplicia. Di sini saya hanya menggunakan satu Simplicia yaitu Symbopogonis folium. Tahap kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah yaitu memisahkan bahan-bahan dari benda asing atau kotoran. Yang ketiga yaitu pencucian.
tahap berikutnya yaitu perajangan. Selanjutnya tahap pengeringan, yaitu bahan ditutupi dengan kain hitam dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses selanjutnya yaitu sortasi kering, memisahkan bahan-bahan dengan benda asing. Setelah sortasi kering sudah dilakukan, Simplicia disimpan dalam wadah tertutup baik dan pada tempat yang sesuai suhu ruangan. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Santoso Putri dari D3 Anafarma semester 1. Di sini saya akan membuat tugas farmakognosi tentang pembuatan obat herbal dari bawang merah untuk pengobatan demam. Ya, kita lanjutkan. Di sini saya akan membuat obat dari bawang merah dengan perasan jeruk nipis. Yang pertama, bahannya ada 3 buah siung bawang merah yang sudah dikupas. Setelah itu ada juga jeruk nipis yang sudah dipotong menjadi 3. Ada juga air bersih, air minum, gelas bersih nantinya buat obat kita. Ya, selanjutnya pertama kita tumbuk dulu bawang merahnya sampai halus. Setelah halus, kita bisa masukkan tumbukan bawang merah tadi yang kita haluskan ke dalam gelas yang satunya. Lalu habis itu kita kasih perasan jeruk nipis yang sudah kita potong-potong tadi. Kita kira-kira setarakan sama bawang merahnya agar rasanya tidak begitu asam. Kita aduk dulu biar tercampur. Habis itu kita tuangin air putihnya sedikit demi sedikit aja. Tidak usah terlalu banyak. Kalau sekiranya kurang halus, takut nanti ketelan, ampasnya kita bisa kita buang ataupun kita saring. Obat demam dari bawang merah dan perasan jeruk nipis sudah jadi.